Ya, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut ya tentang appendicitis atau peradangan pada appendix. Ya, secara umum anatomi dan fungsi apa itu appendix ya. Umumnya terjadi pada minggu ke-8 dari perkembangan sistem perkembangan tubuh kita ya. Kemudian ukurannya bervariasi ya dari 30 cm panjangnya dengan kira-kira diameternya 6 sampai 9 cm. Kemudian appendix itu ditemukan di berbagai tempat ya, maksudnya posisinya. Ada retrosekal, ada pelvinal, ada subsekal ya. Kemudian sebagai organ sekret imunoglobulin ya, khususnya hemoglobin A. Ya, di appendix terdapat banyak jaringan limfoid. Ini secara anatomi Anda sudah banyak tahu, ya mungkin sudah diajari di anatomi. Slide selanjutnya pertemuan tiga tenia. Appendix itu adalah pertemuan tiga tenia, yaitu ini landmarknya ya. Ada tiga tenia ya. Jadi pertemuan dari appendix. Apa aja tenia itu? Ya. Pertama adalah tenia libera. Di sini yang keluar dari appendixnya. Kemudian tenia mesokolika ya, yang berputar. Kemudian tenia omentalis yang dari omentum. Ya. Maka titik tengahnya itu adalah pertemuannya menjadi appendix. Nah, ini secara vaskularisasi, kalau vaskularisasi ya tentunya appendix diperdari oleh sistem vaskularisasi yang namanya arteri appendicularis. Nah, tentunya bukan itu yang ditanyakan. Arteri appendix ini merupakan percabangan dari arteri iliokolika ya. Dan iliokolika sendiri merupakan percabangan dari arteri mesenterika superior ya. Dari arteri kalau dibalik arteri mesenterika mempercabangkan menjadi arteri iliokolika dan mempercabangkan menjadi arteri appendicularis. Kemudian persarafannya sesungguhnya mengikuti dari sistem vaskularisasi berasal dari nervus vagus, ya, sistem somatic innervation, kemudian mengitari umbilikus, ya, nanti ada suatu istilahnya nyeri, inflamasi, ya, itu berasal dari umbilikus dulu, karena asalnya dari sana. Kemudian penyakitnya adalah akut appendicitis ya yang ditemukan tahun 1889 oleh suatu ahli bedah bernama Charles McBurney. Maka digambarkan bahwasanya McBurney Point itu berada pada sekitar 1 sampai 2,5 inci dari sisi kanan right anterior spinosus processus atau sias ya sampai ilium, dari ilium. Kemudian insidensi kejadiannya appendicitis hampir 20% pada laki-laki, paling sering pada wanita 25%. Umumnya pasien di usia di atas 20 sampai 40 tahun. Tidak menutup kemungkinan di bawah 20 tahun juga ada ya. Kemudian sering dilakukan negatif appendicitis pada wanita yang reproduksi pada usia 23 sampai usia 23 sampai 2, pada usia reproduktif antara 23 sampai 23%. Ya. Kemudian negatif tertinggi appendektomi itu dilaporkan pada wanita usia tua 80 tahun. Apa penyebabnya? Etiologinya adalah secara umum adalah merupakan suatu obstruksi ya di bagian proksimal dari lumen appendix, bisa disebabkan oleh suatu kuman-kuman anaerob yang berkondisi atau sekresis yang kontinus akan menyebabkan terjadinya mukosa distensi, kemudian distensi akan menyebabkan merangsangan pada nervus ya ujung saraf visceral, kemudian menyebabkan esofagu, kemudian bengkak, membesar, nyeri, ya, kemudian bakteri mengalami multiplikasi, ya, kemudian mengalami distensi, akhirnya fomitis dan nyeri yang
terus menerus. Nah, kemudian di dalam intrapendik, apendik berarti terjadi penekanan yang meningkat, ya, tekanan di intra apendikal meningkat, sehingga kapiler pembuluh darah tersumbat, ya, dan aliran darah juga menurun, dan akan segera inflamasi dan akan menyebabkan parsial dari rangsangan inflamasi pada rangsangan peritoneum. Kemudian kuman-kuman atau bakteri yang sering pada apendik ada yang sifat aerob dan anaerob. Ya, aerob itu gram negatif biasanya, yang anaerob gram negatif basil. Bisa E. coli, bisa gram positif koki, ya, Staphylococcus, bisa gram positif Peptostreptococcus, ya, dan lain-lainnya ada di sini. Nah, perlunya harus dilakukan peritoneal kultur, ya, pemberian antibiotik 1-2 hari sebelum terjadi perforasi apendik, 7-10 hari kalau pada perforasi appendix. Jadi antibiotik kapan dikasih? Bila ada tanda-tanda appendicitis, ya. Kemudian pemberian secara antibiotika secara intravena dapat diberikan, ya, dengan melihat nirmal dari sel darah putih, ya. Apa gejalanya? Ada beberapa macam gejala daripada appendix, anoreksia, vomitus, ya, ada obstipasi, bisa nyeri, ya, adanya defekasi yang sulit atau nyeri, kemudian nyeri epigastrikum atau di daerah umbilikal, ya, setelah berapa jam atau 12 jam kemudian pindah ke kanan bawah. Itu tanda simptom daripada appendix. Tandanya ya normal, ya, bisa normal, bisa meningkat, ya, pulsasinya atau temperaturnya. Kemudian ada nyeri di daerah titik McBurney, ya. Kemudian ada Rossing sign, ada muscular resistensi, ada psoas sign, obturator sign. Nah, ini apa itu tanda-tanda Rossing sign? Ya, bisa dipencet yang di kontralateralnya, maka nyerinya di sebelah pada appendix, dilakukan Rossing sign, ya, obturator sign, ya, kemudian psoas sign. Nah, pada pemeriksaan laboratorium maka ditemukan biasanya leukositosis, ya, yang ringan, kemudian adanya suatu pertanda adanya appendicitis akut incomplete, kemudian kalau bisa 18.000 mungkin bisa terjadi perforasi. Ya, berapa penelitian mahasiswa di Malayati bahwasanya mengatakan terjadinya perforasi appendix rata-rata di atas 18, ya. Kemudian periksa urin lalisa untuk menunjukkan diagnosis apakah ada pengaruh, adakah untuk menyingkirkan suatu kelainan daripada penyakit-penyakit traktus urinarius. Perlu nggak pemeriksaan penunjang? Ya, kalau sudah ini kita pastikan dengan abdominal plane, film X-ray, ya, kita lihat adanya gas, kemudian perlu ultrasonografi ataupun CT scan. Ini, ya, adanya appendicle bukan batu tapi appendicolit, ya, jadi feses yang menyerupai batu atau disebut feses yang membatu. Oke. Kemudian, nah ini USG-nya kelihatan, ya, jadi curiga ada suatu appendik. Ya, ini secara ini ya orang banyak menyatakan ini donut sign atau kelihatan ada suatu peradangan appendix, yang ini adalah aliran cairan lumen terjadi udim di sini. Nah, ini juga USG kronis, nah, dengan CT scan tampak appendix terinflamasi, ya. Ya, ini dekat dengan ini inflamasi. Nah, suatu pendekatan yang sederhana dilakukan oleh
ahli bedah Alvarado score ya untuk memudahkan kita mendiagnosis suatu appendix ya. Tentunya ada beberapa kriterianya, yaitu melalui gejala, simptom, sign, tanda-tandanya, kemudian penemuan suatu laboratorium. Ya, tidak ada di sini pemeriksaan USG. Ingat. Ya, manifestasinya biasanya ada nyeri yang berpindah, itu dinilai 1, anoreksia, ya, mual, ya, kemudian muntah, nausea, 1, adanya nyeri kanan bawah, kanan ya, kanan bawah, 2, ada rebound atau perpindahan, 1, peningkatan suhu, 1, leukositosis, 2, pemeriksaan laboratorium dengan segmennya shift to the left, yaitu perpindahan ke kiri lebih banyak PMN atau segmen. Nah, sehingga lebih dari 7 skor ini maka disarankan dinyatakan positif appendix. Nah, ada appendiceal rupture, ya biasa appendix cenderung kita lakukan segera appendektomi kalau terjadi perforasi, ya, karena akut appendicitis yang mungkin berisiko kepada perforasi, ya, sekitar hampir referral size-nya sekitar 25,8%, ya, kemungkinan suatu pada orang muda atau anak-anak lebih dari 5 tahun atau dewasa itu lebih 65 tahun. Curiga suatu adanya ruptur appendix, ya, itu bila didapatkan suhu lebih dari 39 derajat Celcius, hampir 35% demam, kemudian sel darah putih itu sekitar 18.000, ya. Jadi curiga suatu appendix ruptur atau perforasi yang ditandai dengan adanya peningkatan demam atau suhu yang meningkat atau demam itu sekitar 39%, dan nilai leukosit atau white blood count, ya, itu sekitar 18.000. Ya, ini pada usia muda progression dari ruptur lebih cepat, ya, pada anak-anak dibandingkan orang dewasa. Nah, ini pada kehamilan bisa terjadi juga appendicitis. Ya, kita melihat berapakah sering juga terjadi pada trimester kedua, tidak menutup pada trimester ketiga juga bisa terjadi. Ya, yang ditandai dengan mirip-mirip dengan gejala daripada kehamilan, ada mual, muntah, nausea, vomiting, anoreksia, ya, pada trimester. Kemudian nyeri perut dan, ya, teraba, massa di sekitar titik McBurney dengan sel darah putih atau leukosit di sekitar 20.000 dengan banyak PMN predominan. Ya, USG juga bisa dipastikan adanya suatu appendix. Akut appendicitis pada HIV dan infeksi ini juga meningkat, ya. Ya, kita pastikan dengan CD4. Bagaimana pengobatannya? Ya, kalau dia masih akut, sebelum terjadi suspek ruptur, maka kita lakukan appendektomi. Ya, tentunya dengan persiapan preoperatif antibiotik, ya. Kemudian kita lihat infection, ya, kita berikan single cefotaxime atau lain-lain. Kemudian kalau dia berat, kita berikan golongan megarbapenem, meropenem, dan lain sebagainya. Nah, dilakukan penindakan open appendektomi, ya, sekarang sudah terkenal dengan laparoskopi appendektomi, ya. Ini dikatakan oleh McBurney dengan teknik oblik, sedang Rocky Davis transverse, ya. Jadi biasa dipakai dua itu. Kalau oblik kita biasa McBurney, kalau Rocky Davis kita transverse. Bila ada abses dicurigai, maka lateral incision sampai ke retroperitoneal untuk menghindari dari kontaminasi secara umum. Nah, ini teknik yang sering kita pakai, laparoskopi dengan tiga dengan 3 port, ya. Ya, yang port pertama untuk kamera kita taruh di umbilical,
port kedua, 3 di lateral, sehingga kita dapat mendeteksi daripada appendix. Nah, bagaimana interval appendektomi? Ya, ini biasa digunakan pada pasien-pasien dengan palpable, ada teraba massa. Kita berikan ada gambaran mesh pada radiografi, kemudian pemberian antibiotik, ya, antibiotik terapi, kemudian antibiotik disiapkan untuk 6 sampai 10 minggu kemudian. Jadi kalau teraba massa, kita lakukan dulu pemberian obat selama 6 sampai 10 hari. 6 sampai 10 minggu. Baru kita lakukan appendektomi. Prognosis bisa menjadi mortalitas. Mortalitas itu menurun bila angka kesakitan pada umumnya akan menurun dengan sendirinya bila cepat terdiagnosis. Umumnya komplikasi yang terjadi yaitu perforasi atau pada pasca operasi biasa perdarahan, abses dan lain sebagainya. Chronic appendicitis ya biasanya durasi nyerinya panjang ya. Umumnya ringan nyeri ya pada akut, kemudian biasa anoreksia, nausea dan seterusnya. CT scan dapat diagnosis general non diagnostik jarang kita pakai. Laparoskopik sekaligus kita bisa untuk treatment. Oke. Gejalanya dengan problem post operatif itu sekitar 83-90% ya. Kemudian biasa didiagnosa dengan Crohn disease. Oke. Saya kira itu untuk appendicitis. Jadi gambaran pada penderita dengan ya istilah orang awam atau usus buntu. Jadi ada peradangan pada appendix yang melalui titik tengah pertemuan antara anatomi dari appendix. Ya, saya kira itu untuk appendix. Oke, kemudian itu yang struktur osefagus itu nggak ada ya, kita nggak bicara sampai sana. Screen. Kelihatan nggak nih? Terlihat, dokter. Terlihat, dokter. Oke. Suara saya jelas ya? Atau ada yang susah memang apa sinyal ya atau oke. Kita lanjutkan tentang volvulus. Ya. Ya ini, volvulus merupakan suatu obstruksi. Jadi adanya suatu puntiran ya. Jadi usus terpuntir lebih dari 180 derajat ya. Dengan aksisnya di mesenterit ya, di mesenterium. Hampir 1,5% volvulus terjadi pada paling sering pada sigmoid ya, kemudian cecum ya tentunya organ-organ yang intraperitoneal ya, kalau dia retroperitoneal tidak mengalami volvulus. Ini slide show-nya. Nah, ya. Ya, prank terjadi di dunia, di India, di Afrika juga bisa terjadi, di Eropa juga bisa terjadi. Umumnya jadi pada orang pasien-pasien orang tua, kemudian adanya suatu kolon yang panjang, redundant, ya ini sering terjadi. Kemudian ada mesokolon yang menyempit, ya sehingga terjadi pemutaran pada mesentrik. Faktor-faktor risikonya biasanya sering mengalami konstipasi kronik, ya, kemudian psikiatrik problem, ya, gangguan kejiwaan, ya, kemudian
kasus sosial seperti diet, diet yang kurang serat. Ini ditandai bagaimana gejalanya ya, dengan nyeri di perut, ya, distensi, tidak bisa BAB, tidak bisa pelatus, kemudian pemeriksaan fisiknya dengan timpani, ya, dengan auskultasi timpani, terjadi detention, kemudian ada pembesaran teraba, ya, ringan, kemudian teraba massa, ya. Nah, ini ada yang mengatakan seperti gambaran ada band, ya, di dalam tabung yang mengalami short band. Ada yang disebut dengan seperti kopi bean, ya, atau biji kopi. Ada yang mengatakan ini seperti biji kopi, ya. Nah, itu kalau gambaran ronsennya khas dari volvulus itu gambaran coffee bean. Kemudian dengan barium enema kita tidak boleh atau kontraindikasi pada pasien-pasien dengan ada gambaran free air, ada udara bebas, berarti adanya perforasi, itu tidak boleh. Ada yang mengatakan seperti kalau dengan ini seperti paru burung, ya. Nah, ini jawabannya harus didekompresi. Kemudian bagaimana manajemen? Ya tentunya ada yang kita lakukan endoskopik dengan kopik rigid atau fleksibel, proktosik endoskopi karena kalau terjadi pada sigmoid, ya, kita lihat adanya gas udara, ya, kita lakukan dekompresi, kemudian kita racun rectal tube, ya, kemudian hampir rata-rata kesuksesannya sekitar 85-90%. Ya, kita hindari suatu bowel necrosis, ya, kita turunkan dengan tentunya pemberian obat-obatan dan kemudian kita selektif untuk resection, apakah perlu direseksi atau tidak. Nah, ini sudah menghitam, ya, elective resection, ya, emergency laparotomi, ya, tentunya dengan volvulus itu emergency laparotomi, ya, bisa dengan Hartmann prosedur kita tutup dulu kalau dia dengan persiapan yang tidak baik, ya, kita lakukan Hartmann resection, kemudian kita elucidasi resection, detorsi, kembalikan torsinya, detorsi dengan kolopeksi bisa, percutaneous colostomy, percutaneous sigmoidopexy. Nah, ini delay resection dengan anastomosis kita kalau kita lakukan primary anastomosis. Ya, tapi kalau kita lakukan anastomosis seperti ini, maka mortality rate-nya sekitar 8% angka kematiannya. Tapi kalau kita lakukan dengan Hartmann prosedur, mungkin mortality akan menurun. Ya, tergantung dari apakah bowelnya mengalami viabilitas yang bagus, ya, masih sehat, ya, tergantung dari besar viabilitas dari ususnya. Ya, biasa sekal volvulus ini jarang, ya, tapi bisa terjadi. Jadi torsinya berbeda, ya, tidak melalui mesentrik tapi proksimal dari sekem, ya. Biasanya bowelnya sering aktif, meningkat, ya. Kemudian faktor risikonya bisa terjadi di bawahnya distal prognosis pada kehamilan, bisa adesi, bisa, ya, atau congenital band. Nah, ini, ya, nyeri akseleratif perputaran sekitar 180 sampai 360 derajat pada longitudinal axis atau ascending colon. Oke. Ini X-ray-nya. Ini kalau ada terjadi gini berarti ada suatu twister, pemutaran, ya. Seperti koma kalau pada koma shape, ya, seperti bentuknya koma itu pada sekem. Ini sekem, ya. Ya, sama hampir semua pada kasus volvulus ditakutkan adalah komplikasinya ada perforasi.
Nah, tentunya bagaimana manajemennya dekompresi, ya, dekompresi dengan kolonoskop, ya, kita pasang NGT bisa, ya, kemudian kita lakukan emergency operasi. Ya, ini operatif manajemen sacral volvulus, kita lakukan detorsi dulu, puntirannya kita lawani, ya, berlawan arah jarum jam, ya, kemudian kita lakukan appendektomi juga. Kalau pada sekom kita sekopeksi bisa laparoskopik, kemudian sekostomi kita lakukan resection. Ya, tentunya detorsi dengan appendektomi, ya, ini sama. Kemudian traves kolon ini juga jarang, tidak sama kayak seperti sekem, ya. Sama kalau terjadi kita bisa reseksi dan transverse kolon. Pada transverse kolon kita bisa juga lakukan kolostomi. Ya, saya kira itu, ya, untuk volvulus. Ya, gambarannya Anda yang penting tahu bagaimana mendiagnosis volvulus, apa gejalanya yang paling sering. Ya, tentunya ini termasuk lower GI. Ya. Oke, kemudian ya kita struktur itu kita gaster, kita ganti dengan ulkus gaster aja. Tapi udah disampaikan biasanya sama dokter Tony. Itu penyakit dalam. Kelihatan nggak nih? Terlihat, dokter. Halo? Kelihatan? Terlihat, dok. Ya. Ini sering terjadi, atau tukak lambung namanya, atau ulkus gaster. Ya. Kelihatan ya? Oke. Apa Terlihat, itu? dok. Ya, apa itu? Definisi dulu ya. Semua volvulus itu apa? Ya, kalau ada puntiran appendicitis itu apa? Itu suatu inflamasi atau peradangan terjadi. Ya, kalau definisi ulkus itu ulkus yang terjadi pada mukosa atau submukosa daripada lambung yang disebabkan oleh suatu hipersekresi asam lambung. Jadi ada suatu peningkatan sekresi asam lambung. Kerusakan berbentuk biasanya berbentuk curam, ya, atau ekskavasi dari permukaan lambung yang disebabkan oleh terlepasnya jaringan nekrotik yang di selaput dan di lambung. Nah, ada macam-macam tipenya, tipe 1, tipe 2, tipe 3, ya. Kalau dia 2 cm, batas antara parietal sel dan pilorik, ya, 90% di curvatura minor, dekat incisura angularis. Kalau tipe 2 lokasinya dekat pilorus atau prepilorik, ya, berhubungan dengan duodenal ulcer. Kalau tipe 3 lokasi ulkus di antrum akibat konsumsi daripada NSAID. Jadi kalau ini seharusnya dilakukan penelitian oleh mahasiswa, ya, perforasi macam-macam perforasi gaster yang terjadi di Lampung misalnya. Nah, mana yang paling banyak? Yang di tipe 1 apa tipe 2 apa tipe 3? Kalau tipe 3 berarti dia memang makan-makan obat-obat yang anti nyeri gitu. Ya, NSAID, contohnya paracetamol, obat-obat rematik, ya. Ini tipenya. Ya, bagaimana penegakan diagnosisnya? Tentunya dari anamnesis. Biasanya disertai nyeri di epigastrium, mual, kembung, bisa berat badannya turun, bisa vomitis, anoreksia, mual, muntah, ya. Biasa nyeri timbul bersama dengan masuknya makanan, ya, riwayat minum alkohol, bisa jadi minum jamu-jamuan, riwayat pengguna NSAID. Pemeriksaan fisik, tanda-tanda apakah ada shock kena perdarahan tadi, kemudian ada pekak hepar menghilang pada kasus perforasi. Kalau dia perforasi terjadi peritonitis, terjadi pekak hepar hilang. Kriteria diagnosis, nyeri perut di epigastrium, nyeri perut berulang, tanya lagi, ya. Kemudian bagaimana ulkus gaster, ya, kita diagnosis banding, kita lihat pada ICD-10 atau ini, maka diagnosis banding mungkin mirip dengan ulkus duodeni versus esophagus, Marlowe syndrome atau karsinoma lainnya.
Nah, ini ulkus gaster tadi dibilang ada di antrum, ada di pilorik, prepilorik, ada di korpus. Ya. Nah, ini bagaimana tata laksananya, manajemennya? Ya, biasanya penyebabnya disebabkan oleh infeksi daripada kuman yang di lambung, yaitu Helicobacter pylori. Ya, makin apakah asam lambungnya menurun atau meningkat, gastrin yang meningkat pada antrum predominan, ya, maka nanti setelah kita lakukan tindakan, kita periksa yang namanya Helicobacter pylori. Nah, pemeriksaan penunjang tentu sangat mendukung, ya, dan apalagi laboratorium, fototoraks, EKG, fleksibel endoskopi, ya, kemudian periksa darah perifer, tes apakah anemia benar, kemudian gula darah, ada gangguan pada orang tua, ya, komplikasi dari DM. Nah, medical antasida dilakukan sistemik, ya, untuk natrium bikarbonat, non sistemik bisa dengan aluminium hidroksida, magnesium dan lain sebagainya, atau H2 blocker, suklarpat. Untuk membunuh erythrocyte pylori, maka digunakan namanya PPI, ya, pompa proton inhibitor, ya, PPI itu pompa proton inhibitor. Maka itu berupa ada PPI itu ada 1, 2, 3. Ya, bisa dengan pemberian klaritromisin dan metronidazole. Terakhir dengan pembedahan tentunya kalau terjadi perforasi, obstruksi atau tidak sembuh dengan obat-obat tadi, maka dilakukan vagotomi dan piloroplasti atau reseksi antrektomi, kita buang antrumnya, atau jahit primer kalau terjadi perforasi ulkus. Tentunya kita harus memberikan edukasi kepada pasien, ya, penderita, keluarga mengerti tentang keadaan penyakitnya, kemudian rencana tindakan yang akan dilakukan apa, apakah antrektomi, apakah pilorus, itu tadi, apakah dibuang hanya sampai separuh gasternya dan lain sebagainya. Prognosis, ya tentunya kalau hanya ulkus saja bukan suatu tumor dan lain sebagainya, itu dubia ad bonam. Ya, tentunya tingkat evidence-nya 4, tingkat rekomendasi, ya. Oke, saya kira itu, ya, untuk ulkus gaster. Terima kasih. Ya, saya kira cukup, ya. Halo? Iya dokter. Ya, ini slide-nya, ujiannya mungkin tanggal berapa ya? Ujian tanggal 2 November Oke, dokter. ya. Ya. Ya paling valvulus dan ini ulkus gaster jarang saya tanyakan, ya. Saya kira itu terlalu cepat ya. Ya, nanti baca aja slide-nya. Slide-nya gimana, mau saya kasih kirim ke siapa nih? Dikirim ke Risa dokter. Oh iya ya, nanti saya kirimkan, minta ininya deh. Apanya? Tapi tidak bisa direkam kan tadi ya? Iya dok. Ya saya kira enggak usah dikirim lagi. Oke? Ya, saya sudahi. Assalamualaikum. Udah ini kan? Udah pleno kan? Iya dokter mau tanya tentang pleno dok. Sekiranya kapan? Pleno sama siapa? Pleno sama dokter kasus 2 dan 3. Oh, kasus 2 dan 3. Apa itu kasus 2? Sebentar dok. GERD dokter dan Hemorrhoid ya? hemoroid kasus 4 dokter. Oh, oke. Ya, saya Dan kira cukup hepatitis ya. dokter. Apa? Hepatitis? Hepatitis ya. Oh ya, oke, thank you. Oke, saya kira cukup ya. Nanti biasanya kita kalau ini boleh ditanya ya, kapan